Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Pagi ini saya baru belanja ya. Ini saya minta tolong diantarin karena tadi subuh itu saya tidak sempat belanja ya teman-teman. Karena banyak banget ya subuh-subuh kerjaannya, termasuk bangun kesiangan juga sih ya teman-teman. Biasanya itu saya itu jam 4 sudah bangun, dan ini pas sholat subuh, pas azan subuh baru bangun, jadi nggak sempat banget untuk belanja ke grosiran ya. Jadi saya minta tolong diantarin aja. Untuk belanjaan kali ini tidak terlalu banyak. Yang pertama di sini yang saya beli itu ada gudai cappuccino, gudai mochaccino 1 dus, kemudian ada kepal api juga 2 dus ya, kepal apinya. Dan di sini juga ada Indocafe dan rokok. Nanti saya akan bongkar dulu ya, tunjukkan ke kalian apa aja yang saya sudah belanjain selain kopi-kopian ini ya. Dan ini ya teman-teman, sudah saya bongkar. Ini yang tadi saya bilang ada kepal api 2 dus, ada gudai 1 dus, dan ini di sini juga ada Indocafe ya. Untuk Indocafe kali ini dapat kemasan yang seperti biasa dijual di supermarket ya teman-teman, bukan kemasan yang besar. Kemudian juga ada permen lunak 1 toples. Selanjutnya di sini ada kartu gaplek ya 1. Untuk rokoknya udah seperti biasa. Rokoknya di sini ada Samsu 1 pak. Kemudian ada gudang garam atau Surya ini Surya yang 16 1 pak. Kemudian ada LAS 2, ada Lucky Strike 2, ada LA Purple atau LA ungu 2, ada jarum coklat 2 pak, ada Magnum bintangnya juga 2 pak, ada Janaka, ada 169. Ini 169 nya salah ya, saya minta yang ukuran besarnya, dikasih yang kecil. Kemudian ada Sampurnamil, belanjaannya sedikit aja. Dan yang terakhir di sini ada kacang tanah atau suuk, saya beli 10 kilo ya teman-teman. Untuk belanjaan kali ini tidak terlalu banyak, tapi lumayan ya, totalnya sekitaran 2 juta lebih. Karena memang kalau rokok ini walaupun sedikit tapi jadinya banyak ya, karena memang kalau rokok itu mahal ya teman-teman, modalnya besar tapi barangnya dapatnya sedikit ya. Belanjaan yang wajib memang selalu dibelanjain atau selalu ready di warung sembako saya. Jadi memang setiap hari pasti harus belanja rokok ya, atau stok rokok ya teman-teman. Dan ini saya juga kedatangan produk dari Nabati ya teman-teman. Saya itu berlangganan dengan sales Nabati ini tuh udah lama banget ya teman-teman, seumuran dengan warung kopi saya. Karena saya itu baru buka warung kopi sekitar 2 bulan, saya langsung berlangganan dengan sales Nabati, dan kami bisa dibilang akrab banget ya. Jadi waktu saya buka grosiran atau buka warung sembako ini, saya langsung hubungin si AA nya agar mau berlangganan juga di warung sembako saya teman-teman. Dan untuk berlangganan di sales Nabati ini sih sebenarnya tidak ada persyaratan khusus ya, atau bahkan tidak ada persyaratan sama sekali, karena memang beliau itu langsung datang ke tempat usaha kita dan menawarkan produk yang memang mereka jual ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kami masih berlangganan, dan AA-nya ini baik banget ya teman-teman, sering banget memberikan diskon ataupun potongan harga ya untuk produk Nabati. Karena memang untuk produk Nabati ini bisa dibilang laris manis banget ya di warung sembako saya ini.
Hanya bedanya kalau kita berlangganan langsung dari sales nabatinya, produk ini memang tidak melayani tempo ya teman-teman. Jadi via cash semuanya. Mau seberapa banyak pun orderan kita, semua pembayarannya cash ya, tidak bisa tempo. Tapi itu menurut saya tidak masalah ya, karena memang produk mereka itu laris manis banget ya di warung saya. Jadi cepat banget habis, walaupun sebenarnya menurut saya ini produk dari Nabati ini variannya juga itu-itu aja, tapi peminatnya lumayan ya. Di samping produknya juga termasuk murah menurut saya ya. Sebenarnya untuk harga sih standar ya, hampir sama dengan produk-produk lain atau merek lain. Tapi menurut aku kalau Nabati ini memang jauh lebih murah ya daripada produk yang lain. Dan alhamdulillah juga produknya juga termasuk diminati oleh anak-anak di sini ya. Jadi kalaupun saya order banyak juga tidak masalah ya teman-teman, karena memang produknya laris manis ya. Jadi untuk teman-teman kalau mau order barang, sekiranya produk tersebut itu laris dan laku di pasaran, tidak masalah ya kalau kalian itu stoknya banyak. Berbeda dengan produk-produk yang memang lama habisnya, kalian wajib banget untuk bisa membatasi ya orderan produk tersebut agar modal kalian itu bisa berputar seterusnya. Oh ya teman-teman, jadi saya juga mau menginfokan kalian ya, bagi pemula juga wajib banget tahu ya. Mungkin kalau pengusaha sembako sudah lama pastinya sudah hafal ya, tapi kalau masih pemula kalian harus tahu, jangan karena kalian ingin berlangganan dengan sebuah produk, kalian itu sembarangan ya menerima sales ataupun biasanya sering disebut itu sales motoris yang tidak jelas ya. Karena akhir-akhir ini banyak banget ya sales penipu. Mereka menawarkan barang dan mereka bilang dari perusahaan ini perusahaan itu, ternyata mereka itu sales penipu ya teman-teman. Jangan sampai kalian tertipu oleh sales yang mengatasnamakan sebuah perusahaan, karena sudah banyak banget kejadian ya. Bukan hanya saya lihat dari channel-channel teman-teman di YouTube, tapi di wilayah Sumedang juga banyak banget yang mengalami itu. Jadi alhamdulillah untuk saya secara pribadi saya belum ketemu, tapi amit-amit ya jangan sampai ya teman-teman, karena itu juga merugikan kita juga. Dan ini saya juga dikasih saran ya oleh teman saya ini, sales Nabati ini. Mereka memberi saran kalau untuk berlangganan di sales sebuah produk harus hati-hati. Kita harus bisa tahu ciri-ciri sales tersebut ya, karena kemarin saya juga ada dua laki-laki yang mengatasnamakan dari kantor Nabati ya. Mereka mengaku sales dari Nabati, sedangkan saya itu sudah berlangganan di sales Nabati ini udah lama banget. Jadi mereka bilang mereka itu dari kantor Nabati. Untuk orderan barang mereka tahu juga nama toko saya juga, nama jalannya, dan yang punya juga tahu siapa yang punya tokonya. Saya juga nggak tahu ya. Mereka bilang mereka sekarang wilayah yang tempat saya usaha ini sudah menjadi wilayah mereka ya untuk di order barangnya. Jadi sales yang lama itu sudah di rolling ke tempat yang lain. Tapi saya tidak percaya teman-teman, karena teman saya ini kalaupun dia sudah tidak ngorder di tempat saya, biasanya dia itu langsung nginfo ke saya, nge-WA. Biasanya memberitahu kalau dia itu sudah tidak ngorder di wilayah saya ini. Jadi nanti ada penggantinya dari kantor akan datang ke toko, ataupun akan datang pendataan kembali di toko saya. Dan ini belum ada sama sekali, dan dua orang tersebut itu memaksa ya teman-teman, memaksa untuk order barang ke tempat mereka. Padahal hari ini dia datang, kemarin itu saya sudah order di teman saya ini. Jadi cuma berselang 1 hari mereka datang ke tempat saya teman-teman.
Jadi kalian memang harus waspada banget ya, kalian harus tahu yang benar-benar sales dan yang enggak, karena sejatinya kalau benar-benar sales mereka itu tidak terlalu memaksakan seperti itu ya teman-teman. Bahkan yang kemarin itu mereka sampai mengancam ya ke saya ya. Saya bilang gini sih sebenarnya waktu mereka menawarkan produk nabati, saya bilang saya sudah berlangganan punya sales langganan sendiri untuk nabati dari kantor, dan saya juga sudah berlangganan sudah bertahun-tahun, hampir mau 7 tahunan langganan dengan beliau ya. Tapi orang tersebut selalu maksa karena sales yang memang jatahnya ke sini sudah di rolling, sekarang diganti dengan kami. Terus saya tetap mau maksa. Biasanya kalau ada pergantian sales, biasanya ada pemberitahuan dari sales lamanya kalau memang diganti gitu. Tapi mereka tetap memaksa untuk order barang, dan terakhir karena saya menolak, orang tersebut bilang kalau begitu yang penting saya sudah datang ke toko ini ya, saya sudah mendata, kalaupun nanti ada orang dari kantor menanyakan kenapa tidak diorderin di toko ini, karena saya menolak, itu bukan urusan dari saya. Kalaupun nanti tidak ada lagi sales yang datang ke sini untuk berkunjung, itu juga bukan salah saya, karena memang saya yang menolak, karena pihak toko yang menolak, katanya seperti itu. Kalau saya bilang ya tidak masalah, kalaupun memang tidak ada sales yang datang, saya bisa belanja di grosiran, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah ini di hari Rabunya sales aslinya datang ke sini ya. Teman saya datang dan saya memberitahukan soal itu, dia bilang jangan terlalu dilayan, karena itu sales baru di tempat mereka, jadi mereka itu sedang mencari langganan gitu. Tapi cara mereka itu tidak benar dengan memaksa dan mengancam gitu ya teman-teman. Jadi untuk kalian ya harus tetap waspada ya, jangan sampai kejadian yang saya alami terjadi di kalian juga ya. Karena kalau saya secara pribadi, kalau sudah nyaman di satu sales itu, kalau ganti sales baru itu menurut saya tuh nggak nyaman ya teman-teman. Udah banyak kejadian ya. Jadi untuk teman-teman hati-hati banget ya kalau mau berlangganan dengan sales-sales motoris yang memang baru kalian kenal. Jangan sampai kalian tertipu ya, yang dikiranya sales asli ternyata sales penipuan ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya banyak banget kenalan sales yang memang selalu menghimbau ke saya agar hati-hati, jangan sampai sembarang kita menerima orderan. Ataupun karena di tempat saya juga sekarang lagi musim ya, apa ya, mereka tahu toko itu punya kita, dan mereka tahu kalau kita juga berlangganan di sebuah sales ya, dan nanti tiba-tiba mereka mengirim produk ke toko kita gitu ya teman-teman, mengatasnamakan perusahaan tersebut, dan dibilangnya kita itu yang order ke mereka gitu. Jadi di situ juga merugikan kita, karena nanti kalau seumpama kita tolak juga mereka seolah-olah menyalahkan kita kalau kita itu hanya bermain-main dengan mereka. Karena teman saya sudah mengalami itu. Mereka bilang mereka itu tidak ada order produk tersebut, tapi tiba-tiba ada datang barang dan mereka bilang itu kita yang order ya, walaupun kita sudah cancel, sudah dibatalkan, tapi respon mereka itu seolah-olah menghakimi kita kalau kita itu hanya bermain-main dengan mereka ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita sih tidak rugi, cuma ya terkadang kalau lihat kayak gitu ya kita juga gimana gitu ya teman-teman. Kalau orang yang tidak tegaan, otomatis kalau kita sudah dibilang macam-macam, otomatis kita kan menerima produk tersebutnya. Makin kesini itu penipuan itu semakin beraneka ragam ya teman-teman. Jadi kalian itu harus hati-hati. Begitu juga dengan saya kemarin juga bukan hampir sih, memang sudah tertipu ya. Saya itu kan jadi curhat ya teman-teman. Kemarin itu saya ada jual kardus ya. Sebenarnya jadi menghakimi orang tersebut ya. Sebenarnya memang sudah langganan ya. Saya itu mengumpulkan kardus itu udah banyak banget lah.
Jadi ukuran kardus yang saya kumpulin itu lebih banyak dari biasanya, yang biasanya cuma satu tumpuk, ini saya sampai 2 tumpuk. Dan karena saya itu sudah langganan lama ya, jadi saya percaya aja barang tersebut, kardus tersebut itu saya keluarin aja karena saya sedang ramai, jadi saya tidak ngecek ya penimbangannya itu berapa, dan ternyata jumlah timbangannya itu sama dengan yang kemarin gitu loh teman-teman, padahal kardusnya itu jauh lebih banyak. Dan kardus yang kali ini tuh termasuk kardus tebal-tebal ya, kardus isi cup kopi itu kan tebal-tebal dan besar-besar, otomatis itu kan lebih berat ya teman-teman. Dan juga ada beberapa kardus dari produk Sunlight gitu ya, terus Rinso itu kan tebal-tebal, berat-berat, dan ternyata timbangannya itu sama persis dengan yang kemarin. Saya tuh mau protes tadinya ya, kenapa kok timbangannya ukurannya sama gitu dengan yang kemarin, padahal yang ukuran kemarin itu hanya dus-dus aqua tipis-tipis, dan sekarang dusnya itu besar-besar dan lebih banyak dari yang kemarin. Tapi karena saya sedang ramai dan saya jaga sendiri, adik ipar saya juga belum datang, ya saya biarin aja. Jadi untuk pengalaman aja ya, karena sudah langganan lama juga dengan bapak tersebut yang biasa nimbangin kardus. Untuk kali ini kemungkinan nanti ya, kalau kedepannya mau jual kardus juga kita harus awasi ya, karena bukannya kita pelit ya, memang namanya kardus kan lumayan juga ya teman-teman, untuk tambah-tambah modal untuk beli produk lain kan lumayan ya. Jadi di situ juga kecewa juga ya, karena kita memang sudah percaya ke beliau, ternyata beliau kayaknya curang ya. Kita bukannya memfitnah atau gimana, karena memang saya sudah melihat yang biasanya satu tumpuk ini jadi 2 tumpuk gitu ya. Dan ukuran kardusnya juga besar-besar dan tebal-tebal. Kenapa ukurannya sama dengan minggu kemarin gitu. Disitulah saya jadi agak ragu mau saya tegur, tapi ya sudahlah, karena sedang ramai ya teman-teman, jadi saya biarkan aja. Ini ya teman-teman, produk dari Nabati tadi saya belanja. Ini ada Amo, minuman Amo. Kemudian yang di dalam sini ini campur-campur ya, lumayan banyak ya, karena totalnya juga lumayan banyak. Ini totalnya itu sekitar 800 lebih ya. Ada Sip, ada Choco Chip, Simba, ada Nabati A, kemudian ada Sip Beat juga ada. Terus di sini juga ada Choco Pie, ada Topo, ini toponya ya. Ini Topo, dan bawahnya ada Big Roll. Ini juga ada Nabati Roll yang kecil, yang gopean. Dan ini ada Nabati Wafer juga ada di sini ya. Belanja di Nabati. Ini juga ada Nabati Wafer ya. Ya bonus ya. Nah, ini ya teman-teman, belanjaan dari Nabatinya ya. Lumayan ya teman-teman, ternyata kalau Nabati itu tidak bisa tempo ya teman-teman, jadi harus di cash ya. Mau seberapa banyak pun belanja kita tuh nih, kalau Nabati tadi saya sudah tanya ke salesnya tidak bisa tempo ya, jadi memang harus cash kalau belanja di Nabati. Nih lumayan ya,